Hai semuanya, bertemu dengan saya Yuska di webinar Mosaic Art Tale of Tales. Hari ini adalah episode ketiga, di mana episode sebelumnya pembicara kita Bapak Prasetyo Adi dari PDW Architects telah membagikan sharing tentang desain bangunan tinggi. Sebuah sharing yang bagus dan knowledgeable, di mana beliau membagikan tentang 10 prinsip dasar dalam pembuatan desain bangunan tinggi. Jika ingin melihat versi rekamannya, bisa langsung login dan subscribe Mosaic Art YouTube channel. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Ruby, teman-teman yang setia mengikuti webinar dari season pertama, pasti familiar dengan beliau. Langsung saja, apa kabar Ibu Ruby? Baik, Yuska. Baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara pada sore hari ini. Oke, nah Bu Ruby boleh diceritakan kepada teman-teman tentang Mosaic Art Tale of Tales untuk season kedua ini. Oke, ya. Jadi memang Mosaic Art Tale of Tales adalah suatu program di mana kita ingin membuat program ini menjadi suatu sarana untuk para desainer dan arsitek untuk saling belajar. Jadi Mosaic Art akan mengundang designers yang untuk bisa membagikan knowledge dan juga sharing tentang experience mereka. Nah, jadi kita harapkan supaya bisa untuk saling tukar pengalaman gitu ya. Dan untuk season yang kedua ini memang kita buat suasananya tuh lebih relax. Jadi walaupun belajar tapi suasananya dibuat santai. Santai. Dan pada beberapa episode dari season kedua ini kita ada satu fasilitas SKPK Point dan juga sertifikat dari HDII. Dari HDII. Jadi teman-teman desainer ini sambil refreshing, santai ya Bu ya, mengikuti webinar sambil mengumpulkan poin ya. Betul. Jadi bisa belajar dalam suasana yang rileks tapi juga sekarang mengumpulkan poin ya. Dan pada akhir acara kita juga ada program yang kita namakan program giveaway. Jadi di mana Mosaic Art akan memberikan hadiah untuk pemenang yang terpilih. Aturan mainnya, caranya. Jadi para peserta bisa memberikan pertanyaan nanti pada sesi Q&A dimasukkan ke dalam Q&A box. Nanti dari situ akan dipilih 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh si pembicara. Ya. Nah, seru kan untuk giveaway-nya. Mau tahu hadiahnya? Kita lihat. Nah, itu dia tadi hadiahnya, caranya mudah ya Bu Ruby. Ya, jadi teman-teman hanya memberikan pertanyaan di Q&A box. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita akan memilih 5 pertanyaan. Dan dari 5 pertanyaan kita akan memilih 1. Ya, bukan kita yang pilih, pembicara yang pilih untuk mendapatkan giveaway dari Mosaic Art. Ya. Pada episode-episode yang lalu di season pertama dan juga di episode yang kemarin ini, kita tuh hanya mengundang desainer dan interior saja. Tetapi khusus untuk episode yang ketiga ini, kita terbuka webinarnya untuk umum. Jadi para homeowner dan juga mungkin orang yang ingin tahu tentang interior, belajar tentang interior, boleh juga join di webinar ini. Dan kebetulan pembicara kita hari ini adalah Ibu Christina Suwardi dari CFC Interior Design, yang mana kebetulan dia ini sebanyak mengerjakan proyek-proyek desain rumah tinggal residensial. Gitu. Ya. Jadi ceritanya waktu itu saya tuh ketemu dengan Ibu Christine dan kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Lalu tentang interior desain rumah, proyek-proyek dia. Nah, kemudian dia share bahwa ternyata salah satu challenge yang dihadapi oleh desainer nih adalah pada saat membantu klien memutuskan produk yang mana yang akan dipakai. Ya, kadang-kadang ada kesulitan nih komunikasi karena mungkin istilah-istilah yang banyak dipakai di desainer itu buat klien itu mereka tidak terlalu familiar ya Bu. Atau mungkin juga ada klien-klien yang baru membangun, mungkin ini adalah rumah pertama mereka gitu, kayak pasangan muda ya. Jadi mereka bingung mau pilih produk yang mana. Gitu. Saking banyaknya desain. Karena banyak pilihan. Iya. Saya jadi ingat gitu, beberapa bulan yang lalu saya baru renovasi rumah saya juga, interior total. Rombak, dan saya juga menemukan kesulitan saat memutuskan karena semua produknya kelihatan bagus, semuanya mau ini bagus itu bagus gitu, tapi kan saya cuma boleh pilih satu. Betul. Nah jadi pada saat itu membuat jadi lama gitu memutuskan yang mana di produknya yang mau dipakai. Nah makanya dari situlah, berangkat dari sana kita
mendapat ide untuk membuat topik pada webinar yang seperti hari ini. Yang mana Ibu Christine akan membagikan tips-tips caranya beliau berkomunikasi dengan klien sehingga mempermudah klien untuk menentukan produk apa yang akan dipakai. Sedangkan untuk homeowner sendiri dengan webinar ini berharapnya mereka juga bisa mendapatkan sedikit knowledge tentang produk-produk interior. Oke, saya bacakan profil singkat tentang Ibu Christina Suwardi. Ibu Christina Suwardi berkarir sejak 2004 dan mulai tahun 2017 berganti menjadi CST Interior Design. Skup pekerjaan CST mencakup residential, public space, show unit, dan style and decor untuk melengkapi desain interior. Interior design itu tentunya lebih ke kebutuhan pemakaian ruang, yaitu suasana yang diinginkan, kenyamanan interior yang dimanage dari warna dan material, serta semua kebutuhan interior pada ruang yang disesuaikan dengan human dimension dan taste yang disampaikan oleh owner. Sebagai interior designer, CST merelasikan bentuk penyampaian itu menjadi kenyataan yang nyaman sesuai dengan taste dan level owner masing-masing. Bagi CST, sangatlah penting melihat setiap detail dalam desain dan aplikasi desain itu sendiri. Oleh karena itu, attention to details menjadi tagline yang sangat kuat bagi mereka. So, tanpa tunggu panjang lagi, kami persilahkan CST Interior Design. Halo, saya Christina Suwardi. Saya seorang interior designer. Saya memulai karir dari 2004 sampai sekarang. Dan di 2017, namanya saya jadi interior designer dari Christina Suwardi. Pekerjaan CST ada residential, unit, public space, dan juga style and decor. Style and decor itu adalah pelengkap sih untuk kita support skup interior design. So, kali ini CST berkolaborasi dengan Mosaic Art dan juga Marika Living. Konsep yang saya ingin sampaikan kali ini adalah attention to details, di mana tentang product knowledge yang di dalamnya including design, material, dan cara aplikasinya. Hai, Bu Christine. Halo. Hai, Bu Ruby. Untuk peserta webinar, nanti kalau jika ada pertanyaan, bisa langsung masuk pertanyaannya ke Q&A box ya. Nggak harus tunggu sampai
presentasi Bu Christine selesai, boleh langsung tanya saja. Yang banyak. Ya. Oke, silakan Bu Christine. Thank you for the opportunity untuk webinar hari ini. Episode hari ini tuh bakal seru. Kenapa? Karena CST akan banyak sharing dan kita semua akan diskusi. So, thank you for today. Hi everyone yang sudah sign up, sudah nonton. Terus kalau ada beberapa teman yang late sign up karena mereka nggak tahu sign up itu ditutup lebih cepat daripada jamnya. So, ya nanti kalian nonton di pengulangannya ya di YouTube pastinya. Terus for today aku akan sharing beberapa slide. Stay tune ya. Saya akan share screen. Oke. So untuk topik hari ini aku angkat attention to detail for your space. Kalau dibicarakan dari kata-kata detail itu adalah dari sebuah project yang paling kecil, yang paling final result itu adalah detail for me. So, ketika project itu mulai berjalan, ketika project itu mulai deal, sampai dengan final, details is everything. Like, itu untuk meningkatkan value daripada sebuah project. So, this is very important. Jadi, ini topik kita sore ini. Nah, kemudian mau cerita sedikit tentang CST Interior Designer. CST itu kepanjangan dari Christina Suwardi Tutorials. So, aku ini interior consultant, khusus interior consultant. Terus kalau tutorialsnya itu, karena CST itu suka sharing, suka diskusi, biasa yang ada di Instagram suka kepo, terus yang ada di IG Live suka kepo. Nah, tips-tips itu aku namain tutorials, seperti kita bicarain bahan, kita bicarain material, warna, kemudian parket, lighting. So, semua sebagian daripada tutorials ini aku upload ke my YouTube channel CST Interior Designer. Don't forget to subscribe. Tetap. Nah, dari tips and tutorials, kemudian CST juga mengerjakan style and decor. Style and decor itu adalah untuk melengkapi atau finalize the scope of the interior itself. Jadi mungkin klien itu ingin punya lebih, menikmati daripada space-nya, lebih valuable lah, lebih dia pengen dari awal project itu kan mungkin dari 3D, dari konsep yang dikasih itu kan pasti suasananya udah enak, cozy, natural, kelihatan dari desain-desainnya lah. Tapi setelah furniture semua sudah diinstal, and then itu mungkin masih feel a little bit plain, masih empty. Jadi style and decor ini lebih ngebangun mood, feeling. Nah, dari sini itu yang kita perlukan adalah how to personalize space untuk klien dari style and decor. Jadi detail-detail itu yang seperti topik hari ini tuh details is everything. Jadi perjalanan CST dari 0 to 10 itu pasti details itu sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya style and decor. And then dari style and decor kemudian CST punya baby brand namanya CST & Co. CST & Co ini adalah accessory store. So just jalan-jalan ke sini dan shopping ya. Oke. Nah, kita ngobrol tentang my design scope. Itu ada residential, itu mencakup houses, apartment, dan show unit. Dan mungkin saya nggak masukin semua image ya, supaya kita berbicaranya nggak terlalu boring, karena di sini sesi kita sharing and diskusi gitu. Nah, kalau dilihat dari foto-foto yang kukompil jadi satu, CST itu memang lebih ingin mengungkapkan tentang feeling, tentang mood.
easy living, even itu desainnya modern, tapi tetap kayak I wanna bring nature around the houses, either itu di outdoor atau di indoor. Kalau misalnya apartemen ya paling dekat itu harus ada pepohonan juga di balcony, ataupun misalnya kalau houses yang besar udah pasti itu kayak pohon-pohon, the greenery itu harus ada. Jadi while kita bangun rumah besar, kita punya desain yang sangat bagus, tapi tetap nature itu harus dekat dengan kita. Pohon indoor and outdoor itu tidak susah kok. Jadi nanti you can pick and then you can komunikasi lah dengan yang jual tanaman. It's very easy. Jangan takut. Untuk yang apartemen juga it's very easy. Cuman taruh di depan balkon and then udah cuma dikasih minum air aja, nggak usah banyak vitamin. Oke, dari semua mood board ini aku tuh lebih ke natural ya, natural. Terus yang paling penting dalam scope desainku itu adalah harus ada lighting. Semua lighting itu akan membangun mood kita, easy living, terus cozy, terus comfort. Itu semua akan terbangun ketika kita put the right lighting. Dari right lighting itu kita bisa merasakan dramatik dari sebuah ruangan yang sebetulnya sudah ada di konsep desain yang disuggest oleh desainer atau arsiteknya. So, another design scoop tentang public space itu ada food plaza, ada coffee shop, ada sport club, dan beauty place. Nah, kalau dilihat dari benang merahnya, CST itu memang kebanyakan wood look. I wanna keep nature around, either itu indoor atau outdoor. Misalnya seperti food court yang ada di sini, namanya Food Plaza. Food Plaza ini ada di Bintaro. Dari owner sendiri itu mereka nggak kepengen kalau food plaza ini seperti food court pada umumnya yang kegiatannya hanya makan dan tempat duduknya itu seadanya. Nowadays itu banyak food plaza yang memang sudah cozy, yang didesain secara easy living dan very millennial lah gitu. Jadi kalau misalnya kita makan, kita hang out itu juga tempatnya oke gitu. Dan kegiatannya nggak cuma makan-makan aja, tapi hangout, foto, and everything lah yang menyenangkan. Yang penting tetap milenial. Terus sport club juga the same things, karena sport club jadi adopt dari kegiatan mereka, dari apa yang ingin dikasih dari sebuah sport club udah pasti harus kelihatan natural, banyak wood look, terus very comfort, very cozy. Jadi jangan taruh kesan-kesan yang berat seperti yang kita nggak bisa menikmati nature. And then very short ya about my project ya Bu Rupi. Terus kemudian aku ingin sharing sedikit about CST philosophy, about space dan about mimpi. Space sesuai mimpi mereka. Mimpi mereka itu berarti my clients. Sebuah mimpi mewujudkan desain-desain yang baik untuk clients tidak pernah berhenti. CST tidak pernah berhenti untuk mewujudkan desain-desain yang baik. From 0 to 10, from dreams into reality, touched by attention to details. So yang tadi saya ceritakan, it's all about details, it's all about CST attention. Itu semuanya akan di-share ke my clients and all of you. Terus ada petir-petir sedikit di daerahku, kedengeran nggak? Itu sangat-sangat dramatis. Okay, let's talk about story of details. Nah, yang saya ambil sore ini tuh project sebuah kitchen. Ini salah satu ruangan di sebuah rumah. Kenapa kitchen? Karena kitchen is the heart of the house. Either itu kitchen atau living room, just pick one. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang details, itu berarti kita ceritakan tentang layout movement, siapa yang pakai, the members of the family, terus color and the finishing, terus materials, terus lighting, and then sirkulasi seperti open window, terus it's very important about the sirkulasi, terus pemilihan produk dari furniture, elektronik yang dipakai, itu very important.
itu tidak berlebihan ya. Misalnya klien itu diskusi dengan kita mau pakai stove berapa tungku, sehingga seperti apa, Christine, and then they will minta suggestion juga, dan semua every detail little things itu I have to know. Jadi dari apapun yang dibutuhkan, movement seperti apapun, apakah yang masak itu selalu berdua ataupun sendiri, yang makan itu berapa orang, sukanya material seperti apa, warnanya, dan yang nggak kalah penting itu juga lighting. Lighting itu ketika kita, sebenarnya seperti kayak lighting dan sirkulasi, ketika kita masak itu kayak nggak perlu ya, yang penting tempat masak itu terang. Tapi if you have a very good interior already, just light it up dengan pemilihan lighting yang sangat cocok. Jadi mood itu terbangun. How you cook itu jadinya mencintai diri sendiri ya, the food and how we cook and how you perform that day. It's very important. That's about lighting. Dan sirkulasi itu juga detail yang penting ketika kita talk to the client who use the room. Sirkulasi itu misalnya kegunaannya apa? Misalnya di samping memang kita misalnya asap, minyak, bau itu bisa bertukar, udaranya keluar, tapi dengan adanya natural lighting, it's very helpful juga. So that's about kitchen. Just another things about style and decor, seperti dining, living, dan bedding, ini adalah one of the room and the corner yang biasanya like a me corner ataupun corner-corner yang sebenarnya kalau kita styling itu akan punya value sendiri buat klien. Dan misalnya dining. Dining itu ketika klien disajikan desain itu kan pasti dining itu sangat cantik ya. Dan ketika sudah selesai itu adanya cuma meja dan kursi. Dan kemudian aku di-hire untuk styling satu rumah supaya kebangun apa, yaitu kebangun mood, personalized, terus it's very deep feeling about the client. Jadi kalau styling itu udah pasti berhubungan dengan personality, dengan mood yang ingin dia rasakan ketika ada di rumah atau di space yang saya kasih lihat, misalnya bedding, living, dan dining. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari konsep dari CST itu memang lebih ke natural, wood look, cozy, lebih ke sentimental. Jadi apapun barang yang saya pilih, walaupun sekecil apapun, misalnya only frame ataupun piring, itu it's very sentimental for me. Jadi I have to talk to the client, I have to very understand apakah dia akan suka, apakah dia akan ngerasa sesuatu ketika berada di spot tertentu, karena itu gunanya style and decor. It's not only about style and decor, it's about to personalize your mood, your feeling. That's very important for me and my client. Kemudian, this is my baby brand, CST & Co. Home Furnishing. Ini dibangun, ini ada sejak 2019 Agustus. So this month, CST & Co. Happy birthday CST & Co. Nah, CST & Co. ini aku bangun dengan my partner and my awesome team. So we build from the zero about sketching, find the concept. Terus tentunya kita berangkat dari konsep CST sendiri, which is like a very easy living and near to nature. Kita suka wood look, kita suka yang natural, kita suka pohon, indoor ataupun outdoor. So this is my sketch about my front door, and this is CST & Co. front door. And ini kalau bisa dilihat, pertama kali kita setting furniture itu di bulan Juli, itu masih kosong karena kita masih bicara dengan in July itu kita sudah done talking to so many tenants yang akhirnya banyak barangnya ada ditaruh di sini. Kemudian kita opening itu August. Nah, kelebihan dari CST & Co. itu sendiri apa? Aku pengen ceritain. So in here it's all original, dari
desainer Indonesia, jadi produk itu original, kemudian homemade, kemudian natural, terus home production, terus it's very original dari desainer Indonesia, terutama yang lampu, it's very unique. And then dari sini kita berteman dan akhirnya we share a lot, karena ada juga yang di luar Jakarta, mungkin sampai ke very very far dari peta Indonesia. Dan ada rotan, nah itu maksudku a very natural product like rotan, kayu, keramik, terus fabrics. It's very awesome. They are all very awesome dan they are all very kind. Akhirnya kita bekerja sama sampai hari ini dan seterusnya. So it's about CST & Co. Kemudian, nah ini I think this is the climax about space sesuai mimpi mereka, needs and personalized mood, more and more attention to detail for your space, and to complete the space, it has to feel effortless. Jadi rasanya harus easy living, and it's all CST found it di Mosaic Art. Why Mosaic Art? Karena it represented all so many the concept from CST yang ingin CST ingin aku delivery to my clients. Misalnya dari Mosaic Art itu kelebihannya dari desain, dari quality, dan how to apply. Nah, dari quality dan how to apply kita akan cerita bersama dengan my partner nanti dan juga Ibu Ruby. Kalau diceritain sekarang nanti habis ceritaku. Nanti kita diskusinya habis. So this tree is very awesome. Kenapa nanti kita cari tahu di ngobrol-ngobrol kita selanjutnya. So ini yang aku adopt Mosaic Art ke my project. This one ini ada di Bali. Ini adalah living room. So I hope you guys, teman-teman desainer, terus my clients mungkin nonton, and my future clients, and all my friends, and all yang sudah follow CST. So I hope sore ini kita nonton bareng, karena I don't know, I really want to share to you about the product, about the knowledge. It's very important how you know your product yang sebelum kita pakai di rumah kita sendiri. So ini saya pakai kait, this one. So I want to show you this one kait. So Mosaic Art itu dibuat dari semen. Kemudian kita bisa aplikasikan ke warna apa aja, yang pasti desainnya pun sangat personalized karena kita bisa minta desain itu sendiri. Untuk desain untuk lain misalnya how to personalize them, that's the very important things. Kenapa I found it in Mosaic Art. So this is kait yang aku pakai di living room untuk TV background. Tidak banyak sih, hanya untuk background itu aja supaya dia stand alone and very speak up. Jadi tidak terlalu berat karena sekeliling itu sudah wood look. Terus situasinya juga sangat natural karena ini ada di Bali. Jadi I try to adopt the nature from outside so you can live very easy inside. Tapi tetap kalau di you know, this is the wall panel things. Jadi you can put sedikit statement. Bisa dengan warna yang sangat statement, misalnya mau dark gray ataupun mau warna bricks atau apapun, as long as you happy and good design will be created. So the next one. Nah, ini ada di semi outdoor yang saya pakai di toilet. Kenapa semi outdoor? Karena masih ada natural lighting. It's very kalau Mosaic Art ini kita padukan dengan lighting, so it will akan menciptakan dramatis dan juga very good mood and cozy. Nah, ini aku pakai Zero 02.
Nah, kalau kita ngomong dari warna, warna ini kita bisa pakai warna apa aja. As long as you happy, you wanna feel the fun mood or cozy. Cozy mungkin kita bisa pakai warna-warna sand and combine dengan warna putih atau light gray. Tapi if you wanna have fun, you can apply it in another color. This one is zero. So yeah. So kenapa I really want to hands on so you guys can watch. Jadi biar kelihatan dari dimensinya, terus if I touch itu rasanya seperti apa, dan how the surface permukaannya seperti apa. So jadi nggak cuma nonton, nggak cuma lihat di katalog, tapi mungkin dari sini kalian bisa merasakan kalau aku ya kan. At least ya you guys lihat lah, jadi nggak lihat di katalog aja flat, kalau ini kan 3D. So another one aku apply, this is very awesome, and I guess so many people like this one, terutama when I propose ini ke my clients, she is very happy, and I hope you nonton ya Ibu, because this is very nice. Dan ini aku pakai raut. Kenapa pakai raut? Karena raut ini it's a very strong character. This one. Nah, mosaik itu seperti puzzle. 1 and 2. And you can combine or you just leave it once and then you put another one, ada space atau kamu mau digabung. So, nah kalau yang di sana I put in the corner, so it will build the mood and a very dramatic keadaan dramatis di teras depan. Either you bisa duduk, terus you having coffee or tea or chit chat with your family, and then you have a corner yang lucu, nggak lucu sih tapi dramatis karena dipakaikan lighting yang pas. Terus you also have a tanaman yang pas juga, pot yang pas juga, so you will build the mood. So ya itu ada 3 yang aku aplikasikan tentang mosaic art. Kemudian thank you so much for your attention. Kita akan balik ke Ibu Ruby, so we can chat more. Jadi jangan aku terus yang ditonton. Kita akan ngobrol lebih banyak. Oke. Stop sharing. Oke. Terima kasih banyak Bu Christine untuk sharingnya, very inspiring buat saya. Dan I really love when you say that the kitchen is the heart of the house. Dan bahwa tadi juga Ibu Christine ada bilang bahwa if you're having a beautiful interior, actually you're giving a present for yourself, and itu adalah like a form of a self love. I really love that quote. I really do. Kita langsung sentimental. And juga mengenai cozy corner yang tadi Ibu bilang, tadi dari semua desain Ibu yang paling menangkap mata saya tuh ya, very eye-catching itu yang desain di kebun, yang di Bali, yang dimana Ibu taruh desain raut, itu di sudut taman. Saya lihat penempatan mosaic art itu benar-benar bisa bikin seolah-olah taman itu kayak ada satu cozy corner gitu ya. Betul. Yang kayaknya benar-benar I think it's a very brilliant idea to place mosaic art there gitu. Thank you. Bisa ini nggak Bu kasih sharing gitu. Kenapa waktu itu bisa pilih raut gitu ya, dan juga kenapa bisa punya idea gitu, thinking prosesnya bisa taruh mosaic art di situ. Apa sih yang mau ditimbulkan gitu? Yang pasti ketika kita berpikir apa yang mau ditaruh di sudut ruangan. Karena akhirnya kan kita cari-cari tuh. Nah, that's why I found it at Mosaic Art, karena gimana ya, itu posisi lokasinya di Bali, terus dan itu kita posisikan di outdoor, sehingga saya juga berpikir mungkin saya harus cari yang lebih berkarakternya lebih nature, atau dia juga bisa karakteristiknya itu strong. Jadi lebih balance between the nature, tapi ada juga yang strong as a statement di sudut gitu kan.
apalagi kita kasih lighting yang very nice. Jadi kalau either itu sore-sore ataupun malam, it's very nice and you can enjoy the mosaic and also around the kebun gitu. So ya itu, jadi I want to balance the nature dan dengan karakter Raut yang I fall in love for the first time. Aku nggak berhenti ngomong I fall in love with Christopher. I don't know, but forgive me. Ini cinta banget. Aku nggak tahu. I don't know. This is the first mosaic yang aku fall in love banget ini. Yeah. Sebenarnya ini kalau kita taruh di satu wall yang tinggi, mungkin void, itu will be very nice juga. Apalagi dia ada sunlight, itu sangat cozy dan very good. Ya seperti itu sih Bu. Iya sih. Memang sih saya ingat sih waktu pertama kali saya bicara dengan Bu Christine waktu itu lewat telepon ya Bu ya. Iya. Bu Christine langsung bilang, saya suka banget ini yang Raut ini bener-bener saya banget desainnya gitu. Jadi kelihatannya udah langsung suka. Nah, yang saya mau tanya nih Bu Christine, ada nggak tips gitu atau suggestions mungkin buat teman-teman yang mungkin kan mosaic art ini kebetulan tipenya banyak banget ya Bu ya. Ada klasiknya 24, tambah lagi yang signature collection. Jadi total kita punya more than 30 collection gitu. Nah, bisa nggak sih kasih tips bagaimana cara milih tipe mosaic art apa yang cocok? Misalnya kan ada rumah yang tipenya mungkin modern, ada rumah yang tipe klasik atau mungkin futuristik atau ya macam-macam desain rumah gitu. Bagaimana Bu cara milihnya ya kira-kira? Kalau untuk modern, tadi emang kita tuh udah belajar nih banyak banget. Jadi mosaic art itu kan dari yang klasik sampai yang kolaborasi dengan designer and architect yang very talented from Indonesia. Itu banyak banget kemungkinan untuk memakai motif ini atau motif itu. Jadi not certain for one gitu loh. Depends kembali lagi ke clients ya. Ada yang memang rumahnya modern tapi somehow pengen ditwist menjadi eclectic atau oke, saya mau pakai ini, I have this. Ini sangat elegan dan I think ini kelihatannya sangat mahal kalau dipakai. Ini motif Jepara, which is I adore. The designer juga I like him a lot. Yeah. So ini aku bisa suggestion ini untuk yang modern ataupun futuristik tapi mau punya twist design, you can use the Jepara. Karena kalau disusun itu ibu kelihatannya slimline terus seperti like a tall building and a very skyscraper yang ada di konsepnya. Tapi it's really it. Terus kalau misalnya untuk kayak modern atau fun, emerald juga is very helpful. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Bisa macam-macam ya. Begitu digabungkan itu bisa mirip ya dengan background Ibu Ruby gitu kan. Kita bisa memainkan nanti shading dari warna kolaborasi, misalnya sukanya shading of gray atau shading of champagne, and then I don't know, many stuff you can do in mosaic art, which is bisa berkarya seluas-luasnya. Aku nggak jualan ya Bu, tapi ya this is really iya, tapi what I like about Bu Christina itu, dia tuh orangnya begitu energetik gitu kayaknya. Saya lihat tuh banyak ide, terus begitu orangnya juga cheerful, dan yang paling saya suka kayaknya very kreatif ya. Di YouTube channelnya saya suka nonton juga, saya follow juga Bu. Oke. Gantian ya. Awas. Oke, selain Ibu Christine, hari ini kita juga ada guest speaker lain, yaitu dia adalah Bapak Edi Chandra dari Marika Living. Pak Edi Chandra ini sudah 15 tahun lebih berkecimpung di bidang kontraktor interior. Jadi saya panggil, silakan Pak Edi. Pak Edi, kamu tuh harusnya tadi setel, jadi kita bisa duduk berdua di sini. Dia nontonin aku tuh sampai bengong. Aku bilang, sudah disetel. Akhirnya dia baru setel. Tendeng. Okay. Hai Pak Edi, apa kabar? Ya, senang sekali ya ada Pak Edi di sini. Pak, saya mau tanya nih dengan Bapak. Bapak kan sudah hampir lebih dari udah 1,5 dasawarsa lebih gitu jadi kontraktor. Waduh, bahasanya berat. Lama gitu ya. Nah, apa sih challenge atau tantangan yang biasa dihadapi Bapak gitu sebagai kontraktor interior di lapangan? Mungkin kan menghadapi desainer dan juga klien, karena kan kebanyakan kontraktor ini kan harus bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh desainer dan sesuai dengan keinginan si owner.
Sebenarnya kalau tantangannya lebih sulit itu kalau misalnya klien datang ke saya tanpa ada desainer. Jadi klien itu menganggap ini rumah mereka misalnya, ini rumah mereka punya mimpi, mereka punya impian, pengen bangun rumah seperti apa. Mereka tidak perlu jasa daripada desainer. Akhirnya mereka punya ide sendiri, punya konsep sendiri. Misalnya satu keluarga ada 5 orang, masing-masing kepala punya ide. Akhirnya begitu sampai ke kontraktornya, bangunnya seperti apa? Oh, si bapaknya mintanya begini, ibunya mintanya begini, seperti ini. Nah, akhirnya kontraktornya yang pusing. Karena kita mesti menangkap semua idenya mereka untuk dijadiin, diimplementasiin ke lapangan. Kalau beda dengan kalau misalnya klien mereka punya mimpi, mereka nyari, mereka datang ke desainer dulu awalnya atau arsitek. Desainer itu akan menangkap idenya mereka dari konsep, akhirnya dari gambar itu dikasih ke kontraktor. Itu buat saya lebih gampang, lebih mudah, karena penjelasan atau misalnya implementasi daripada si desainer itu lebih gampang dipahamin sama saya. Itu aja sih tantangannya sih. Jadi memang peran desainer di sini tuh dalam proyek-proyek kontraktor interior itu penting banget ya Pak ya. Sangat penting. Sama karena apa namanya untuk menyamakan lah keinginan, membantu owner menentukan apa yang dia mau gitu kan. Iya, betul. Terus Pak, saya mau tanya juga pendapat Bapak nih. Kan mosaic art ini kan terbuat dari konkret ya Pak ya. Nah, menurut Pak Edi nih, kan apa namanya dalam secara ekspertisnya di bidang sebagai kontraktor, apa pendapat Bapak mengenai materi konkret? Ya khususnya mosaic art lah, mungkin dari segi daya tahan atau aplikasinya. Nah, yang kita tahu kan kalau mosaik itu bahan dasarnya itu adalah semen. Semen itu yang kita tahu dari zaman dulu, zaman Romawi, kalau ikut sejarah ya. Waduh. Dari sejarahnya itu. Kayaknya masih melekat nih sejarahnya, ha? Dari zaman Romawi juga sebenarnya mereka udah tahu nih, udah ada nih semen. Cuman pada tahun 1800-an itu baru dipatenkan. Nah, jadi semen itu sebenarnya udah dipakai dari zaman dulu. Gitu. Dan dari perkembangan zaman itu akhirnya semen ini di apa namanya? Teknologi maju, akhirnya semen ini dikembangkan. Gitu. Jadi yang kita tahu semen itu udah pasti bahannya kuat Ya. gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat mosaic art begitu dia bilang, oh pakainya semen, oke, udah tahu ini pasti kuat. Karena itu adalah bahan utama atau bahan dasar daripada bangunan. Semua bangunan kan pasti pakai semen, pakai konkrit, ya kan? Dinding semua juga pakai konkrit, pakai semen. Jadi begitu mosaic art bilang, oh bahan dasar kita semen, oke. Apalagi aplikasi apalagi di outdoor. Iya. Itu udah pasti oke. Berarti kan intinya, Bu, saya jam ini ya, maaf nih. Iya, boleh. Saya nggak tahan nih kalau ditahan-tahan nih nanti. Oke, langsung aja, Bu. Jadi aplikasinya itu kita bisa treat it as a tembok misalnya, ya kan. Jadi mungkin catnya juga nggak terlalu bagaimana ya kan. Jadi treatmentnya juga oke. Kalau aku dapat bocoran dari Ibu Ruby dari timnya Mosaic Art itu kan memang ini sudah di coating. Jadi once kita dapat dari Mosaic Art itu ini udah di coating. Berarti aku mau apply ke outdoor. Misalnya kayak tadi di kebunku tuh. Lihat kebunku nggak yang tadi? Lihat kan. Nah itu berarti kita pasang pakai apa tuh perekatnya? Kalau itu sih, kalau untuk pemasangan karena dia bahannya semen, kita bisa pakai misalnya pakai lem semen. Contohnya misalnya pakai parabon. Perekat ya. Jadi kayak semen perekat gitu. Itu menurut saya sudah cukup kuat sih, sangat-sangat kuat. Gitu. Terus harus di coating lagi nggak? Kalau untuk maintenance treatment sepertinya perlu sih. Coating sih nggak apa-apa ya. Dan karena ini udah di coating, terus kita mungkin clear coating aja itu nggak akan merubah. Nggak merubah warna sih. Apalagi di indoor ya, itu udah pasti safe. Gitu kan? Yeah. Ada pertanyaan Bu Ruby lagi? Ya. Ya, jadi pokoknya intinya menurut apa namanya dari yang kontraktor mosaic art itu oke lah ya kalau misalnya bahan konkret untuk eksterior memang amannya. Memang pada dasarnya kita dari mosaic art kita memang selalu berusaha untuk
bikin suatu produk yang bisa premium dan tahan lama gitu. Dan terima kasih banget kalau Bu Christine udah pakai di project-projectnya. Oh ya, sekarang kita cek di Q&A box ya Bu ya. Sudah mulai ada beberapa pertanyaan masuk nih. Oke. Semoga Oke. nih. Bu Christine, Pak Edi jangan lupa ya dicatat nama penanyanya karena kan ada giveaway. Nanti kan di akhir harus dipilih siapa pemenangnya. Oh, oke. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Natasha Lauren. Bu Christine, dalam pengerjaan interiornya, apakah perlu menerapkan feng shui dalam mendesain rumah atau public space? Nah, ini nanti kamu juga harus jawab, karena kan kamu juga banyak nih ketemu klien kayak gitu, jadi jangan aku doang. Tapi sekarang aku dulu yang jawab. Jangan, kamu nanti dulu. Ya. Jadi sebenarnya kalau feng shui itu, pasti kita ketemu banyak klien yang memang kita masih percaya kalau feng shui itu pasti ada. Nah, jadi untuk Ibu Natasha Lauren, jadi aku pengen ngobrol untuk feng shui itu penting atau enggak, ataupun apakah boleh diaplikasikan, ataupun ya masih pertanyaannya kan kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu boleh-boleh aja, karena sebetulnya the basic of feng shui itu adalah ingin menarik qi yang bagus, energi yang bagus ke dalam rumah. Jadi it's very fine, it's very okay gitu kalau kita bicara tentang feng shui. Karena feng shui itu misalnya kenapa tidak boleh ada barang di jalan masuk, ataupun kita duduk di meja kerja menghadap kemana dan kemana. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang feng shui itu adalah bagaimana supaya energi baik, Bu Ruby, bisa masuk ke dalam rumah tanpa dia harus mental-mental. Sebenarnya seperti itu sih kalau untuk feng shui internasional yang kita bicarakan ya. Jadi kayak misalnya ada yang kompor tidak boleh menghadap kemana, atau di dalam pantry itu ada berlaku triangle, misalnya kompor, sink, sama kulkas, itu sebenarnya ada permainan segitiganya gitu kan, karena sebenarnya bukan apa-apa, tapi supaya energi yang ada di ruang gerak kita itu memang flow-nya bagus, energinya bagus. Jadi energi yang kita, misalnya energi kita capek, energi kita kayak harus pengen sakit atau apa, itu memang bisa berputar terus keluar, terus yang baik masuk. Sebenarnya lebih seperti itu. Jadi it's very okay. Bagaimana? Sebenarnya kalau ngomongin feng shui, kita ngomongin logika ya. Kalau misalnya seperti orang bilang, oh kalau misalnya naruh kompor di atas nggak boleh tempat tidur, nggak boleh kamar tidur, nggak boleh ruang tidur. Yeah. Nah sekarang kita kalau misalnya kita ngomongin logika, mungkin pas zaman dulu rumah itu kan semua dari kayu. Rumah itu dibangun dari kayu. Nah kalau misalnya istrinya bangun nih pagi masak, nyalain tungku, kamar di atas, tempat tidur apa, kan suaminya panas. Ya kan, karena uap panasnya naik ke atas, hawa panasnya naik ke atas, akhirnya berantem. Harus bangun. Kalau misalnya sekarang, jadi berarti cihnya yang jahat itu, ci panas itu kan jadinya kurang baik. Kalau sekarang kita ngomongin bangunan semua dari beton, ya kan, ada exhaust, sirkulasinya bagus. Jadi kalau misalnya bilang, oh di bawah kompor, di atas nggak boleh kamar tidur, mungkin menurut saya itu sudah buat logika sih nggak di saya. Tapi ya memang nowadays itu masih ada feng shui yang masih melekat banget. So sebenarnya kita kalau kita terapin ke dalam interior sejauh itu tidak mengganggu daripada sirkulasi yang penikmat rumah. Terus ketika kita memang lihat secara estetik itu tidak jelek, it's okay gitu, let's do it. Atau misalnya kalau memang ketemu mentok banget ya, we will find another alternative to untuk memakai apa tadi feng shui tadi gitu. So it's very okay. Iya sih, betul juga. Berarti sebenarnya interior designer juga harus punya pengetahuan tentang feng shui juga ya Bu ya. Ya kan ya. Not much lah tapi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Dari The Lark Official. Hai Ibu Christine, aku Clarissa. Saya fresh graduate. Saya cocok banget dengan gaya desain yang natural. Dan kalau dilihat desain lighting yang ditampilin semuanya bisa bikin ruangan jadi warm dan cozy. Tips pemilihan lampunya seperti apa ya? Dalam pemilihan warna pencahayaannya seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau untuk tempat kerja, untuk residential, itu kita perhitungan Kelvinnya berbeda, betul ya?
Jadi kalau misalnya untuk rumah kayak tadi yang dilihat dari residensial itu semuanya saya pakai 3000 Kelvin. Benar? Ya, looks mungkin. Jadi itu adalah warm white, jadi nggak terlalu kuning, juga nggak terlalu putih. Challenge-nya adalah kalau kita pakai lighting yang terlalu putih, misalnya kita nggak treatment sebuah lighting di dalam interior seperti yang tadi saya pernah bilang tadi, itu akan kelihatannya flat karena memang suasana yang diinginkan itu nggak bisa kebangun dengan lighting, misalnya di dalam rumah itu kita pakai 4000. Nah kalau untuk resident itu cocoknya 3000 sehingga ya masih ada dramatis, tapi kita menulis dan kita membaca itu masih very good, in a very good way, tergantung nanti dari merek-merek lampunya lagi, itu ada yang khusus untuk membaca tapi juga tidak putih gitu. Dan kalau misalnya untuk ruang kerja itu misalnya office itu bisa di atas 3500. Jadi dia lebih putih, jadi suasananya nggak terlalu seperti rumah. Oke. Lighting ya penting. Iya, banyak banget yang minta ngobrol soal lighting sih Bu, tapi ya. Memang sebenarnya lighting itu sejalan juga dengan produk Mosaic Art sih. Karena memang produk 3 dimensi kayak Mosaic Art itu juga kalau lightingnya bisa bagus, dia bisa benar-benar ke expose gitu 3D-nya. Sejalan kan Bu, spotlight. Ya betul. Oke. Berikutnya Bu, ini dari David Anugrah. Bagaimana cara menciptakan focal point dalam suatu ruangan dan hal apa saja yang harus diperhatikan? Itu oke. Focal point itu berarti lebih ke statement ya. Kalau misalnya aku lebih suka pakai istilah statement. Statement itu kita bisa aja dari warna, dari misalnya satu ruangan itu udah warna berarti kan dari cat dinding. Kalau misalnya panel berarti kan itu dari kayu. Sebenarnya statement itu kita bisa aja pakai apa aja. Yang penting itu cocok dengan desain sama penikmat rumahnya. Penikmat rumah itu kadang gimana ya, kembali ya gitu ya, mungkin mereka pengen melihat yang memori mereka, bisa aja pakai artwork, misalnya art frame, tapi misalnya pengen lebih futuristik atau pengen lebih ada permainan dinamis, kita bisa pakai 3D wall panels, atau maunya sama aja, Pak David misalnya di rumah pengennya semua wall panel itu senada, tapi ada satu statement aja, Christine. Oke, mungkin satu wall dinding itu dengan panel yang sama, tapi dengan color yang berbeda. Jadi di treatment dari warna berbeda, gitu. Iya. Atau Pak David, kalau saya boleh usul, bisa langsung nanti ya. DM Instagram kami akan bantu untuk pemilihan tipe Mosaic Art. Oke. Om, ini ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Ini pertanyaannya dari Ibu Yunita. Saya sedang merenovasi rumah, tapi saya tidak pakai jasa desainer. Kalau saya ingin membeli produk Mosaic Art, apakah bisa dibantu untuk desain? Oke, mungkin yang ini saya aja yang bantu jawab ya Bu ya. Ya. Memang Mosaic Art itu paling kekuatan dari Mosaic Art itu adalah dari desainnya. Jadi memang karena kita berbentuknya kepingan-kepingan, tapi kepingan-kepingan itu bisa disusun, jadi bisa dengan polanya, warnanya, dan segala macam itu. Nah, itu memang memerlukan bantuan desainer gitu untuk menyusunnya lebih baik. Tapi dari Mosaic Art kita juga ada tim desain. Jadi kita ada in-house designer yang bisa bantu. Jadi kalau misalnya ada klien yang mungkin nggak tahu mau pilih yang mana gitu ya, bisa langsung mungkin kasih ukuran dindingnya, atau nanti tim sales kami bisa datang ke tempat kliennya untuk survei. Nanti kita buatkan gambar render yang kira-kira seperti apa yang cocok gitu untuk di ruangannya. Jadi bisa. Gitu. Oh iya betul. Atau kalau misalnya mau lebih praktis ya langsung hubungin si ST Desain Interior untuk minta saran. Itu juga bisa. Oke. Oke, pertanyaan lagi Bu. Masih banyak nih Bu pertanyaannya Bu. Tapi aku pengen selipin dulu tentang product knowledge ya Bu. Boleh. Sebenarnya aku pengen share yang sore ini itu adalah about product knowledge itu sangat diperlukan ketika kita pakai material yang kita mau pakai ke dalam sebuah project, terutama untuk owner atau teman-teman desainer ataupun everyone yang watching right now, the product knowledge itu is very important. Jadi kita mengenal karakteristik. Kita mengenal karakteristik daripada material itu sih. Jadi
materialnya terbuat dari apa, pengaplikasiannya seperti apa, treatmentnya seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Itu klien, misalnya owner atau end user atau misalnya desainer, arsitek, sebenarnya seperti kontraktor pun itu harus paham. Yeah, of course. Jadi ketika sampai ke lokasi setelah dipasang tidak ada salah-salahan ya. Yang pasti semua keputusan itu sebenarnya nggak di tangan desainer atau arsitek sih Bu Ruby menurut saya. Karena in the end itu yang akan menikmati sebuah art ataupun rumah itu adalah owner sendiri, penikmat rumah. Jadi they have to really understand karakter daripada material yang mereka mau aplikasikan ke rumah mimpi mereka ataupun ke space office ataupun ke public space, itu semuanya sangat penting. Boleh lanjut, Bu? Oke. Nanti sampai jam 7 nih kita. Oke, ini berikutnya Bu, dari Bapak Prayogo Ilham. Hai Bu Christina, menurut Ibu, desain ruangan untuk tipe residensial yang paling rumit itu ruangan apa ya dan kenapa? Nah, pasti kalau nggak living room, itu pantry. Karena yang nikmatin itu rame-rame. Nah, gitu. Yang masak kadang bapaknya. Oh iya, betul. Tapi yang nikmatin mama sama anak-anaknya. Ada posture yang tinggi, ada posture mamanya yang cilik kayak gini. jadi mungkin kita akan bahas tentang ketinggian island kalau misalnya mereka di situ ada island, terus pemakaian kompor berapa stove gitu. Terus jadi kadang gini, kita punya area kitchen yang terbatas, tapi kebutuhan kita tuh banyak. Pak Prayogo, benar kan ya? Apalagi kalau ngomongin desain dan kita diskusi, pasti ibunya tuh bakal nanya, terus nanti di pantry saya ada berapa tungku kompornya? Saya mau yang 2 pintu kulkasnya. Terus tiba-tiba tahu-tahu di situ tuh kita nggak muat misalnya. Terus bapaknya bilang saya mau ada wine chiller. Terus anaknya bilang, saya suka bikin kue, saya mau ada oven and everything. Jadi itu akhirnya kita harus selip-selipkan bagaimana ada yang harus dikalahkan. Jadi mungkin kalau bikin kue atau apanya bisa di island, tapi ya bagaimana lah itu harus kita win-win solution sih. Ada yang ditaruh di kitchen, ada yang di pantry. So the very complicated space itu adanya di pantry. Karena kebutuhannya banyak sekali. Yeah. Kalau di living room banyak sih, cuman ya di sana tuh lebih banyak sudah santai lah. Jadi mungkin how big the TV, how big the sofa, sofanya mau berapa empuk, sebenarnya 2 ruangan itu. Tapi kalau misalnya dibilang Christine berarti kamar saya nggak penting dong. Oh itu lebih personal. Jadi ketika kita bicara tentang master bedroom, ya kita hanya bicara dengan ibu sama bapak atau dengan anaknya aja. Jadi nggak ketemu di dalam satu ruangan yang very complicated, needs-nya yang banyak maksudku. Ya. Wah, dapat ilmu baru lagi ya, bahwa ternyata mendesain kitchen itu banyak, kalau penghuni rumahnya banyak, lebih rumit gitu ya. Biasanya penghuni rumah saya hanya 3 orang sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak David. Untuk mosaic art, apakah bounce back suara dikarenakan mosaic art sangat cocok untuk studio podcast maupun studio musik? Oke, mungkin yang ini saya yang jawab ya Bu ya. Oke. Jadi Pak David, memang mosaic art itu karena produknya itu terbuat dari konkrit dan permukaannya keras, kita tidak dipakai untuk menyerap suara dalam arti kayak peredam suara seperti yang ada di studio-studio musik. Akan tetapi karena kita bahannya konkrit dan cukup tebal, sehingga itu bisa dipakai untuk mencegah suara keluar atau suara masuk. Jadi kedap suara gitu. Jadi biasanya kita pernah ada pasang satu di studio podcast, itu dia memilih itu karena suaranya jadi tidak keluar atau suara luar tidak gampang masuk gitu, sehingga suara di dalam ruang itu bisa lebih jernih. Itu kita pernah pasang. Dan mungkin untuk yang pertanyaan apakah dia bounce back atau bergema gitu, saya pikir mungkin bisa cari tipe yang lebih banyak tekukannya ya, jadi bukan yang flat. Tapi kalau nanti mungkin kalau Bapak bisa DM ke Instagram kami, nanti kami bisa bantu Bapak untuk kirimkan katalog dan segala macam. Sekarang Bapak bisa pilih-pilih. Kita ada beberapa tipe yang memang bentuknya itu agak rumit gitu, jadi banyak tekuk-tekukan
kebutuhannya, dan itu jadi agak mengurangi kalau misalnya masalah gema gitu. Mungkin bisa bantu nanti. Oke. Berarti bisa. Ya, bisa tuh. Oke, satu lagi ya Bu ya pertanyaannya. Dari Bapak Raden Irfan. Selamat sore Bu Christine. Sore Pak. Saya mau tanya nih, apa sih pengertian dari good design bagi CST interior? Nah, good design itu sebenarnya sejalan banget dengan seperti tadi saya bilang. Kita bangun sebuah rumah itu adalah we build the space itu space untuk sebuah mimpi kayak tadi. Jadi ketika ruangan kita itu sudah sesuai dengan kita, mau berapa besar ataupun kecil, as long as for you yourself gitu, kita bisa nikmatin dengan benar, bukan saya yang hidup di sana, tapi Bapak dan keluarga, itu sudah termasuk good design. Bisa, itu berarti secara filosofi. Tapi kalau misalnya kita mau bicara tentang material, pastinya ya kita akan kembali lagi ke teori-teori, misalnya pemilihan material yang sangat mudah diaplikasi atau untuk maintenance, terus mudah didapat, tidak terlalu mahal. Nah, itu berarti kembali ke teori. Tapi yang paling penting good design itu you can very express yourself, you can live in it, very it's a good life for you. Itu udah sangat a good design for you, not only for me. Yang pasti itu saya sangat menjaga personalize dari klien saya supaya itu mereka bisa timeless tuh untuk nikmati rumah mereka, nggak hanya beberapa saat. Terus feeling dari passionnya itu semuanya ada di ruangan yang saya desain untuk mereka. Itu sih Bu. Sentimental ya, itu saya. Oke. Ini pertanyaannya masih banyak nih Bu. Iya, ini kita batasin 2 lagi ya Bu ya. Ibu tulis kan tadi namanya catat kan, karena habis ini harus pilih pemenang. Oke. Berapa pemenang Bu? 1 pemenangnya dari segitu. Ya, yang saya centang banyak nih. Oke. Hai Bu Christine dan Pak Edi, berbicara. Oh, ini dari Fidel Arham dari Depok. Hai Kak Christine dan Kak Edi, berbicara mengenai natural design, pasti kan tidak jauh dari bahan dasar kayu. Nah, bagaimana cara merawat agar kayu tidak rapuh kena rayap? Lalu apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membangun rumah yang bertemakan natural design? Oke. Kalau kita bicara tentang material, itu nanti mungkin bisa dengan Bapak Edi. Kalau misalnya untuk konsep natural itu berarti konsep natural itu kan kita nggak harus melulu seperti model-model Bali atau model-model Jawa atau anything yang berkonsep natural. Tapi kita bisa aja modern, tapi how you touch the interior sama styling itu bisa natural. Misalnya rumah kita tuh modern, tapi untuk kasih feel yang natural itu kita bisa pakai warna-warna parket yang warnanya natural. Bisa aja seperti warna meja saya, ini dari sungkai, veneer, oak atau sungkai, terus kita hanya kasih warna basic aja gitu. Jadi yang penting tuh nggak terlalu jauh dari warna-warna natural. Jadi dengan adanya material yang dipakai itu natural itu sudah bisa kebangun dan juga jangan jauh-jauh dari nature. Jadi pakai indoor plants itu penting banget. Walaupun kecil aja di meja ataupun di rak buku ataupun di living room, itu little touch tapi the natural itu will come. So tapi kalau untuk material, gimana Pak Edi misalnya pemakaian material supaya tidak kena rayap, misalnya meja deh, jangan ngomong bangunan lah. Kalau meja bisa aja yang multiplex atau yang solid. Sekarang kan kalau kita bilang teknologi juga udah maju ya. Teknologi udah maju, banyak material yang anti rayap dengan penampilan atau kelihatan seperti aslinya, seperti misalnya kayu. Kalau kita ngomongin kayu solid, nggak semua kayu rayap suka. Tapi rata-rata banyak kayu yang bisa kena rayap. Of course. Jadi kita mesti
memilih kayu-kayu keras misalnya contohnya. Kemudian kalau misalnya jangan kayu deh, sekarang ada lagi misalnya kayak SPC, sorry ya. Oke. Jadi ya maksudnya buat lantai ya. Lantai, jadi sekarang banyak banget memang material yang udah artificial tapi very strong, very strong, betul. Dan looknya juga sangat bagus. Mirip. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma lihat sekilas dari foto atau misalnya dari jauh, oh ini kayu ya, padahal itu bukan, itu artificial, itu buatan. Jadi kalau misalnya untuk kesan natural, kita masih bisa sih nyari-nyari yang artificial seperti itu. Iya. Contohnya misalnya parket, ya. Terus kalau misalnya sekarang udah ada kayu yang memang udah kayak besi ya. Iya. Tapi itu panjang lah Bu kalau kita ngomongin material. Tapi this is a very good question also. Halo, Ibu. Ya, saya masih ngecekin jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Masih banyak yang masuk. Oke. Terakhir nih Bu ya, satu lagi terakhir sebelum kita tutup close Q&A-nya. Saya mau tanya Bu Christine, waktu memilih furniture untuk rumah tinggal dengan style green space atau building, bagaimana caranya? Green space? Ya, mungkin maksudnya yang open air ya, seperti tadi Plaza Food Court ya. Oh, oke. Bu, boleh ulang lagi nggak Bu? Pertanyaannya. Oke. Dari Fajar Guntur, saya mau bertanya, tips pemilihan furniture untuk rumah tinggal dengan style green space atau green building, seperti apa ya? Oh, oke. Iya. Sebenarnya mungkin kayak nowadays itu banyak banget brand yang memang kayak eco living banget ya. Yang misalnya tidak pakai kayu, tapi seperti yang tadi kamu bilang itu mereka udah artificial, misalnya dari stainless tapi mereka coating seperti wood look, terus anything banyak banget sih brandnya. Tapi kalau kita nggak ngomongin material tapi secara konsep, yang pasti aku akan banyak memilih rotan sintetis. Terus kalau boleh memang open air itu the really open, jadi jangan cuma kaca misalnya kalau residential. Oke, kalau really open itu because I like plant so much. Jadi kalau misalnya dia ada kaca penutup, jadi dia kayak susah ya, kita mau jaga juga agak susah. Jadi harus taruh di tempat yang terbuka. Misalnya di dalam satu ruangan, satu rumah lah. Memang it's not very big, apalagi yang big ya. Itu kepengennya itu kayak ada taman di tengah-tengah rumah gitu ya, like 2 meter kali 2 meter atau even more kalau misalnya kita have a big house, misalnya 3 meter kali 3 meter. Jadi kita bisa mengelilingi itu, misalnya living room nearby the kebun tengah, pantry nearby kebun, terus kita mau naik tangga turun melihat kebun, enak banget. Kalau misalnya takut nyamuk, udah partisiin kaca, tapi paling nggak kan dia ke atas tetap natural light-nya terbuka. Minimal kawat nyamuk ya? Ya minimal kawat nyamuk lah gitu. Tapi yang penting pohon-pohon hidup gitu, dan itu udah cuci mata banget gitu. Apapun furniture-nya yang mahal itu lewat. Yang penting pohon-pohon hijau itu itu lah pokoknya. Ya betul. Memang sekarang ini kita lagi trennya tuh bring the green to indoors. Iya gitu. Kalau kebun di tengah itu is very nice Bu. Iya betul. Oke. Masih ada pertanyaan tapi saya rasa waktunya sudah hampir habis. Tapi ada satu pertanyaan dari Bapak Rivaldo. Pertanyaannya, apakah mosaic art dalam ruangan kecil akan membuat ruangan terlihat lebih kecil? Mungkin untuk ini saya akan sebenarnya justru mosaic, saya jawab aja Bu ya. Jadi mosaic art itu sebenarnya bisa dipakai justru di ruangan kecil pun tidak masalah, karena kita bisa masang tidak harus full, tapi bisa juga dibentuk seperti aksen. Jadi malahan mosaic art itu bisa menjadi semacam divider gitu antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Jadi misalnya ruangannya kecil, tapi misalnya di sini ruang makan, sebelahnya mungkin pantry gitu, bisa hanya ruang makannya dikasih mosaic art, yang satunya enggak, sehingga orang bisa tahu bahwa ini sebenarnya 2 ruangan yang berbeda. Sama seperti tadi di desain Ibu Christine yang di di taman itu langsung bisa kelihatan seperti itu ada cozy corner. Tapi nanti saya akan bagikan pada Pak Rivaldo contoh-contoh aplikasi mosaic art untuk ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar. Oke, sementara itu sekarang Bu Christine dan Pak Edi boleh diskusi dulu siapa yang akan jadi pemenangnya. Tapi gini, yang untuk kita sangat nambah ilmu untuk yang sound system tadi ya, kayak ruang podcast ataupun
apa ya, kayak apakah ruang yang kecil terlihat jadi lebih kecil karena pemasangan mosaic art. It's a very karena itu kayak pertanyaan-pertanyaan umum sih ya. Ya. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Christine dan Pak Edi untuk memilih pemenang ya. Tadi catat ya Bu Christine ya untuk nama-namanya. Jadi mungkin bisa discuss dengan Pak Edi siapa pemenang giveaway episode kali ini ya. Baik, tadi kan kalau tadi Bu Ruby sambil kita ngobrol ya, sambil Bu Christine dan Pak Edi menentukan pemenang giveaway pada episode ketiga kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol Bu Ruby. Tadi kan saya lihat produk-produk mosaic art yang ada di desain Bu Christine. Wow, bagus banget. Betul. Bagus banget. Dan terutama yang di taman itu. Iya, betul sekali. Itu amazed banget saya. Memang terus terang aja, Yuska, saya tuh selalu kayak amazed gitu dan juga kagum dengan kreativitas para desainer gitu. Betul. Jadi bagaimana cara mereka mengaplikasikan mosaic art dalam proyek-proyek mereka itu selalu kelihatan kayak out of the box gitu. Memang mosaic art ini memang sifatnya sangat personal ya. Jadi para desainer itu bisa mengeksplorasi baik dari bentuk, dari desain, dari warna, dan juga dari penyusunannya gitu. Dan saya sendiri tuh juga seperti yang tadi Ibu Christine bilang gitu, bahwa mosaic art itu bisa benar-benar bisa personalize a space. Dan terus terang aja saya tuh excited gitu kalau misalnya saya ada designers yang kirim foto gitu ya, ini produk mosaic art yang saya pasang gitu. Karena saya lihat desainer ini very very creative. Sometimes I even cannot recognize my product gitu karena mereka menatanya begitu luar biasa. Ada beberapa designers yang memakai produk kita di meja bar misalnya gitu ya. Ada juga yang mengkombinasikannya dengan marbles, ada juga yang mengkombinasikan dengan kayu, dan belum lama ini ada yang dia pasang di fountain. Jadi kayak ada small fountain gitu di sebelah mosaic artnya. Cuman saya belum bisa share fotonya. Nah, di sini saya bawa produk yang Zero. Ini produk Zero 2 yang tadi dipasang ya. Betul. Ini produk yang tadi dipasang oleh Bu Christine untuk di project yang toilet itu, kamar mandi ya. Kalau tadi Bu Christine pakai warna coklat muda yang very soft. Nah, ini di finish dengan 2 warna. Warna orange dan ini. Nah, ini kebetulan dulu desainernya minta finish seperti ini karena untuk project preschool ya, sekolah. Jadi kelihatannya dia ingin menampilkan suatu kesan yang cheerful ya Bu. Ya, cheerful untuk anak-anak sekolah gitu, anak TK ya. Nah, kalau kita lihat dari berubah warna saja langsung bisa merubah konsep gitu, dari yang tadi mungkin yang Ibu Christine punya kelihatannya elegan, langsung berubah menjadi cheerful and fun gitu. Betul. Ya. Nah, kalau tadi yang ini, saya melihat yang ini Bu. Mungkin teman-teman yang menyaksikan bisa melihat produk dari mereka. Ini desain yang kita sebut kait. Tadi kait ya. Desain ini juga tadi dipakai sama Bu Christine di project yang di bagian dinding yang di dekat belakang TV ya Bu ya. Nah, itu desain ini termasuk desain yang sulit dibuat. Karena ini rumit ya. Karena dia ini sistemnya interlock sehingga kalau kita ada beda berapa mili aja dia nggak bisa dipasang. Di sini ya Bu. Makanya disebutnya kait ya. Ya, kait. Jadi dulu ini desain udah hampir kita nggak jadi produksi karena susah gitu, dan tapi untungnya last minute tiba-tiba R&D saya bisa bilang oke, Bu Ruby, kita bisa produksi gitu ya. Jadi pada saat itu saya senang banget, dan desainersnya kebetulan Pak Don Pietro, dia juga senang sekali gitu kita bisa desain ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian desain kait untuk daerah living room. Jadi kalau yang di sini dia warnanya dia pakai warna bronze. Betul. Jadi hidup ya, maksudnya kalau lihat kiri kanannya black, white, abu-abu, tapi hidup dengan mosaic artnya itu. Iya betul. Jadi dia bisa menjadi seperti kalau dibilang kayak icon dalam ruangan itu gitu, yang bisa, dan seperti yang tadi Bu Christine selalu katakan juga kan, kita harus pakai lighting gitu. Betul. Jadi pemakaian lighting ini juga sangat penting ya, betul. Jadi begitu mosaik itu dipasang, kemudian dipasang lighting yang tepat, dia akan langsung 3D efeknya itu semakin terpancar gitu ya. Berikutnya, ini ada juga contoh aplikasi yang lain untuk produk raut. Ini tipe yang tadi Bu Christine pakai di taman.
Ini ini tipe yang dipasang di living room. Jadi dia ditaruh di samping dikombinasi dengan wood panel yang di belakangnya itu ya. Jadi sepertinya kalau jadi konsepnya beda gitu ya Bu. Maksudnya saat di kebun terlihat seperti pas living room mewah ini. Ya benar tadi lighting itu sangat mempengaruhi. Ya, betul. Dan memang tipe raut ini yang saya suka juga karena dia itu punya karakter seperti Bu Christine bilang, karakternya tuh kuat gitu. Jadi di desain seperti ini walaupun dia mempunyai karakter yang kuat tapi juga tidak terlalu obvious gitu. Jadi kelihatannya very look just nice. Berikutnya, ini juga contoh aplikasi mosaic art untuk di ruang kerja. Itu yang kita pakai adalah tipe Himalaya. Ya, ini adalah salah satu bagian dari classic collection kita. Bentuknya kayaknya cuma satu tapi pemasangannya Bu ya? Ya, betul. Jadi Himalaya itu dia hanya satu modul, akan tetapi pada saat pemasangan itu bisa diputar. Jadi kalau diperhatikan di sini di area yang bawah itu mosaiknya dipasang lurus. Tapi kemudian di atas mosaiknya dipasang miring gitu. Jadi dengan demikian tuh efeknya bisa kelihatan seperti artsy ya, betul art gitu. Memang itulah kelebihan dari mosaik ini bisa tergantung desainernya mau seperti apa ya Bu? Iya betul. Berikutnya, nah ini juga salah satu contoh aplikasi mosaic art gitu. Jadi kalau di sini dikombinasi antara warna putih, abu-abu, hitam dan juga sedikit sentuhan warna gold ya. Ini tipe yang dipakai adalah tipe Olympus. Ya. Jadi kalau saya lihat beberapa produk mosaic art ini ya Bu, sepertinya pemiliknya ini mempunyai identik jadinya. Ya maksudnya jadi saat kita masuk, wah ini emang karakter kepribadian si pemilik ini seperti ini. Ya betul sekali Kak. Jadi memang mosaic art ini karena begitu personal, sehingga bisa digali sebenarnya ini si ownernya itu sukanya bagaimana gitu. Dia suka yang elegan, atau dia suka yang cheerful, atau suka yang lebih minimalis, atau suka yang barok, atau suka yang jadi klasik atau apa. Jadi even traditional style juga kita ada beberapa jadi koleksi tergantung kita. dari si klien dan desainer pun bisa memahami ya Bu ya. Signature collection kita yang baru itu kita banyak desain-desain yang terinspirasi dari batik Indonesia. Jadi kita banyak sekali pilihannya. Berikutnya ini adalah contoh juga untuk pemasangan mosaic art di bentangan yang luas. Cantik ya Bu warnanya ini. Ya, ini mosaic art yang ini adalah tipe Regal yang kemudian di finish dengan teknik pewarnaan special effect. Ya, seperti yang waktu episode yang lalu pernah saya share gitu, bahwa kita bisa bikin special effect. Jadi bentuknya itu warnanya seperti oxide. Jadi kayak ada satu mosaic, ada efek bunglon. Ya. Berikutnya, nah ini mungkin tadi untuk space yang di apartemen seperti tadi yang Pak Rivaldo tanyakan tentang ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi mosaic art itu bisa dipasang tidak harus full, tetapi bisa juga berbentuk seperti ini. Jadi hanya kayak aksen ya, aksen. Jadi bisa ditaruh di sebar-sebar gitu. Ini tipe yang dipakai adalah tipe Denali. Denali yang di finish dengan dua warna, satu tiles, dua warna gitu. Jadi kalau di sini bisa dipakai sebagai yang tadi saya share, bisa sebagai divider. Jadi bisa membedakan antara ini ruang makan dan yang di sebelah kanan yang tidak ada mosaiknya itu adalah ruang pantry. Jadi terlihat lebih luas ya. Ya betul. Jadi kelihatan malah lebih luas dan unik lah. Iya betul. Berikutnya. Wah, ini pasti pemiliknya wanita, ini feminim Bu. Iya, karena dari warnanya itu udah kelihatan. Iya, soft and feminine. Iya, seperti yang tadi saya info ke Ibu ya. Pemiliknya ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi tergantung, sepertinya mosaic art itu bisa memenuhi setiap karakteristik si klien. Ya. Ini adalah tipe amethyst yang kita pakai di finish dengan warna metalik dengan finish coating gloss. Jadi memang seperti yang tadi saya udah share di depan, Bu Christine juga udah bilang bahwa mosaic itu finishnya kita sudah lapis coating. Jadi produk kita itu mudah dibersihkan dan juga
aman. Jadi kalau misalnya kena scratch atau scratch ringan ya, scratch ringan ataupun kotor bisa langsung dibersihkan. Gampang dibersihkan. Udah. Oke. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa produk, tapi ya banyak banget produk Mosaic Art nih, Bu. Nah, mungkin kan kita jelaskan semua nih. Karena saya juga tadi amazed banget yang sudah dijelaskan oleh Bu Christine, terus Bu Ruby juga sudah beberapa gambar produk dari Mosaic Art. Nah, untuk teman-teman nih, Bu, yang ingin tahu secara lengkap produk Mosaic Art. Oke, jika teman-teman ingin melihat lebih lanjut tentang produk Mosaic Art, bisa langsung mengunjungi galeri kami, Galeri Mosaic Art di Jalan Arjuna Utara. Atau jika mau juga bisa langsung menghubungi kita, bisa DM via Instagram atau menghubungi kita melalui WhatsApp dari official Mosaic Art. Dan kami akan membuat janji temu untuk pergi ke tempat teman-teman untuk bisa membawa produk kami untuk bisa langsung dilihat dan bisa dipegang. Dan jika ingin tahu info-info lebih lanjut mengenai Mosaic Art, apa itu, dan the story behind all the collection, bisa juga visit ke website Mosaic Art. Atau jika ingin melihat foto-foto produk kita dan juga project-project yang pernah kita lakukan, bisa juga visit Instagram Mosaic Art. Dan jika ingin terhubung dengan LinkedIn account, juga bisa langsung connect dengan LinkedIn account Mosaic Art. Oke, itu tadi yang informasi tentang produk Mosaic Art. Saatnya kita kembali ke Bu Christine dan Pak Edi untuk mengumumkan pemenang episode ketiga. Silakan Ibu. Gimana? Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah yang paling terakhir, yang pertanyaannya cukup unik karena itu adalah pasti pertanyaan dari pemakai atau yang belum atau yang masih ragu untuk memakai Mosaic Art, yaitu dari Pak Rivaldo. Pak Rivaldo. Ya. Oke, selamat. Selamat Pak Rivaldo. Selamat Pak Rivaldo. Oke, kita ucapkan selamat Pak Rivaldo. Untuk Pak Rivaldo sendiri boleh menghubungi kami di 0813 1234 4771 atau bisa langsung mengirimkan direct message ke Instagram kami @mosaicart.id. Untuk pengambilan hadiah bisa langsung ambil di Galeri Mosaic Art di Arjuna Utara, Kebonjeruk. Sekali lagi selamat kepada Pak Rivaldo. Kemudian saya mau tambahin sedikit dong, Bu. Kan saya nggak biasa ngebiarin banyak pertanyaan nih di Instagramku. Nanti aku pengen sampaikan ke everyone yang nonton, nanti pertanyaan-pertanyaan itu masuk aja ke my email atau mau Instagram. I will very happy to answer it for you. Karena kan kita waktunya juga nggak banyak, jadi we have to choose couple of it. Tapi ya itu. Gitu. Oke, berarti feel free untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ibu Christine bisa langsung di Instagram ya Ibu ya, via Instagram atau bisa langsung ke YouTube. Terima kasih untuk Bu Christine dan juga Pak Edi dan juga semua teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Webinar kita yang berikutnya, our next episode, akan tanggal 27 Agustus dan pembicara kita adalah Ibu Carolina Agata yang akan membawakan topik The Future Design in Leisure Industry. Dan pada episode yang berikut, Bu Caroline tidak sendiri, akan tetapi kita akan punya satu special guest, yaitu Ibu Nadia Sofiandi, co-founder dari Okusono Hospitality Group, yang mana kita akan mendengarkan sharing dari mereka berdua, yaitu dari designers yang biasa banyak mengerjakan project-project F&B dan juga dari pelaku bisnis F&B itu sendiri, tentang bagaimana sih sebenarnya desain F&B industri nanti dalam era new normal ini. Dan yang paling menarik lagi, pada episode yang berikutnya ini kita akan ada fasilitas pengumpulan poin SKPK dan juga sertifikat dari HDII. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus daftar. Dan besok kami akan mengirimkan email kepada teman-teman yang berisi file presentasi dari webinar sore hari ini. Dan jika ingin melihat versi rekaman dari webinar sore hari ini dan juga melihat episode-episode webinar kami yang sebelumnya, bisa langsung login dan juga jangan lupa subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Selamat sore. Live tips sore ini. Memotivasi diri dimulai dari pemikiran yang positif. Berhenti menyalahkan orang lain atau sekitar Anda. Kerjakan pekerjaan dan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan effort yang lebih.
Jangan pernah ragu untuk meraih mimpi. Lakukan hal yang membuat Anda bahagia dengan tidak menyerah pada apapun yang terjadi. Berpikir positif dengan mensyukuri dan menghargai apa yang telah Anda miliki.